Tanggal 3 Januari tahun 2025. Kakek tua dan kering ini bilang dia punya motor BMW di rumahnya. Awalnya saya masih ragu-ragu, tapi itu benar-benar sebuah BMW. Dan agak mewah. Mobil ini memiliki banyak tombol. Ketika saya membuka bagian atasnya, saya menemukan bahwa itu benar-benar sangat besar. Kakek itu bilang motor ini ditukar oleh saudaranya. Sudah terparkir di rumahnya selama bertahun-tahun. Kemudian dipindahkan ke gudang. Dan dibiarkan selama 2 atau 3 tahun lagi. Jadi total sudah hampir 10 tahun tidak ada yang mengendarainya. Sekarang dia akan pergi ke selatan untuk pensiun. Kakek itu menawarkan harga 10.000. Akhirnya menjadi 6.500. Ditambah dengan 2 silinder bocor. Saya membawanya pulang. Mobil ini sangat berat. Hampir 800 pon beratnya. Tapi kunci motornya juga hilang saat pindahan itu. Sekarang saya hanya bisa mencoba cara kasar. Membuka paksa. Mohon doakan saya semoga beruntung. Ada sebuah gudang. Jika mobilmu hilang di kemudian hari, kamu bisa menelepon saya. Saya akan datang untuk menolongmu. Keterampilan membuka kunci saya yang amatiran. Kunci hanya bisa membuka satu sisi. Sisi lainnya mungkin sudah rusak. Hilang setengah gigi, kunci. Saya pikir kotak di belakangnya bisa memberi saya barang bagus. Karena orang yang bisa membeli motor ini bukan sembarang orang kaya. Tapi sekarang hanya ada dia di sini. Tidak tahu itu untuk apa. Tapi saya selalu merasa itu tidak seperti motor ini. Ternyata di sini tersembunyi tombol pemanas kursi. Dan ini juga merupakan batang penopang hidrolik. Sepertinya konfigurasi mobil ini cukup tinggi. Baterai asli mobil pasti sudah sia-sia. Colokan kabel sambungan dan putar kunci. Indikator menyala. Menekan klakson berbunyi. Lalu saya pikir jika menambah bahan bakar, dia bisa menyala. 6.500 yuan. Mendapat barang bagus dengan harga murah. Lalu saya pun tersenyum lebar. Tersenyum lebar. Namun dia tidak bisa menyala. Hanya bisa menyala sebentar. Awalnya saya ragu apakah kabel yang saya sambungkan tidak terpasang dengan baik. Lalu ragu apakah tombol starternya yang rusak. Namun masalahnya sepertinya tidak ada di sini. Terlihat seperti dinamo starter tidak berputar. Ini akan menjadi masalah besar. Jika dinamo starter tidak berputar, kemungkinan besar ada 2 masalah. Entah itu masalahnya sendiri, atau mesin di dalamnya macet. Saya masih merasa dengan uang segini, membeli mobil sebesar ini sangat cocok. Tapi sekarang, ternyata di dalam ini tersembunyi sebuah mesin dengan 4 batang, dan ditempatkan menyamping. Mesin jenis ini memiliki satu kelemahan fatal, yaitu mudah aus, robek lapisan, mengakibatkan pengumpulan oli. Jika sebelum membeli mobil, saya tahu dia memiliki struktur seperti ini, saya pasti tidak akan mengeluarkan 6.500. Sekarang saya merasa, saya sedikit menyesal. Juga jenggot saya sedikit panjang, yang lainnya juga tidak berguna. Pertama, lepaskan penutupnya, pastikan dulu. Yang lainnya juga tidak berguna. Semoga saja itu hanya masalah dinamo starter. Tapi dia tetap buatan Jerman. Sudah bertahun-tahun seperti ini. Masih bisa terlihat. Keterampilannya sangat bagus. Dan fungsinya juga sangat khas Jerman. Bagian ini bahkan datang bersamanya. 2 serangga. Keduanya sudah mulai bergerak. Dia memang motor touring sejati. Tangki bahan bakarnya sangat besar. Saya hanya ingin memeriksa kondisi dinamo starter. Tapi saya sudah membongkar setengah mobil. Saya rasa saya sudah menemukan masalahnya. Bagian belakang dinamo starter ini, ada sebuah kabel merah yang terhubung dengannya. Kemungkinan besar masalahnya disebabkan oleh kabel merah ini. Bagian atasnya sudah berkarat hijau. Masalahnya pasti karena korosi, yang menyebabkan kontak yang buruk. Arus listrik tidak cukup. Starter hanya bisa berfungsi lebih baik. Aku menempelkan hidung tembaga baru di atasnya. Masukkan kembali. Posisi ini sangat sulit dijangkau. Lalu langsung nyalakan. Uji aliran listrik. Benar. Itu masalahnya, evolusi komponen kecil ini, yang menyebabkan saya membongkar setengah mobil. Pengiriman. Kebetulan hari sudah gelap, aku juga libur kerja, pulang dan merapikan diri. Ini adalah yang saya impikan. Versi puncak dari Braun Jerman. Menunggu kedatangannya. Jenggot saya sakit, tahun baru sudah dekat. Saatnya membeli pisau olahraga berkualitas tinggi. Menghadiahi diri sendiri. Ujung pisau ini semuanya mengambang secara independen. Menggeseknya dekat wajah. Langsung bersih. Ada juga teknologi getaran lembut gelombang suara. Tidak akan melukai wajah. Sudah bersih dan rapi. Setelah digunakan, letakkan di pusat perawatan pintar. 1 tombol untuk membunuh kuman. Gunakan lagi tanpa masalah. Ditambah dengan kotak pengisian daya perjalanan. Keluar selama ratusan hari. Semuanya terasa segar. Aku akan pulang dan tidur siang dulu. Besok saya akan kembali untuk mengurusnya.
Kemarin karena satu kabel tembaga di atas dinamo starter, mengakibatkan saya membongkar setengah mobil. Hari ini kita periksa sistem pengapian bersama, agar tidak ada masalah lagi di kemudian hari. Kali ini saya juga belajar dengan baik. Maaf, aku akan memberimu 2 kartu. Berdasarkan perasaan saya, busi ini seharusnya dibongkar untuk pertama kalinya. Dan itu berkepala 2. Untuk menghemat tenaga, saya langsung meletakkannya di atas alat pengukur. Periksa kondisi kerjanya. Kondisi keempat busi tidak terlalu baik, tapi masih bisa digunakan. Lalu langsung pasang ke mobil. Betul, ada listrik bertegangan tinggi yang melompat keluar. Lalu saya juga mengukur setiap silinder. Setiap silinder memiliki tekanan lebih dari 10. Ini adalah yang paling kuat di antara mobil yang pernah saya perbaiki. Ini juga menunjukkan bahwa tenaganya pasti sangat besar. Sekarang saya yakin bahwa sirkuit ini tidak ada masalah. Selanjutnya adalah mengurus tangki bahan bakar yang bermasalah ini. Untungnya, tangki bahan bakar ini terbuat dari plastik. Di dalamnya tidak ada tanda-tanda karat. Namun, pompa oli ini tidak memuaskan. Saya langsung menghubungkannya ke sumber listrik untuk diuji. Ternyata tidak ada reaksi. Saya masih menggunakan cara lama untuk menggoyangnya sedikit. Tolong ingat rahasia ini, pemimpin. Jangan biarkan orang itu tahu. Dalam keadaan kehabisan bahan bakar untuk waktu yang lama, bisa mencoba mengetuk dan menggoyang pompa oli. Kemungkinan besar akan berhasil. Dan saya menemukan mobil ini. Ada sesuatu yang sangat buruk dalam desainnya. Ternyata ia menempatkan filter udara di bawah tangki bahan bakar. Ini berarti bahkan perawatan kecil pun harus dilakukan seperti saya agar mobil bisa berfungsi. Jadi jika dilihat dari sini, filter ini kemungkinan besar diproduksi pada tanggal 19 Desember tahun 2005. Sekarang bahan bakar sudah ditambahkan dan listrik sudah terhubung. Bisa mencoba untuk menyalakannya. Semoga beruntung. Sekarang mobil ini tidak bisa mendapatkan bahan bakar. Saya curiga masalahnya masih ada di jalur bahan bakar. Pagi ini kita berdua sudah mengetuk tangki bensin. Masalahnya hanya bisa ada di injektor. Tapi setelah dibongkar, rasanya tidak seperti itu. Uji langsung dengan listrik bukan masalahnya. Bahan bakar mengalir keluar dengan deras. Saya tidak berpikir masalahnya ada pada saluran minyak. Setidaknya beberapa injektor ini tidak bermasalah. Pekerjaan ini, dengan 6.500 ini, saya sementara membeli pekerjaan. Tidak ada yang berjalan lancar. Ada hambatan di mana-mana. Sekarang memang bisa dinyalakan. Tapi hanya bisa dinyalakan sebentar tanpa mendapatkan bahan bakar. Setelah beberapa saat, bisa dinyalakan lagi. Masalahnya tidak ada di jalur bahan bakar. Saya juga memeriksa sistem pengapian. Saya yakin jalur pengapian ini tidak bermasalah. Kemudian saya melihat kembali manual perawatannya dengan seksama. Lalu saya menggunakan alat deteksi BMW yang profesional. Namun tidak ada yang terdeteksi. Apakah perlu ditemani seseorang? Saya rasa dia mungkin tidak mau menyala. Dia menjebak dia dan aku juga. Apakah mungkin ini hanya masalah kecil? Percayalah, ujung dari sains pasti ada kebijaksanaan lokal. Sekarang aku juga bingung. Tidak yakin apa masalahnya. Saya tidak tahu apa yang saya cari. Bagaimanapun, sudah beberapa hari berlalu. Saya menemukan bahwa ia mati sendiri setelah itu. Pipa ini akan sangat kotor dan keras. Saya melepas tabung ini. Dari satu sisi keluar oli. Sisi lainnya bahkan tidak bisa mengalir. Ini tidak masuk akal menurut hukum Newton. Saya mulai menyemprotkan cairan pembersih ke dalamnya. Saya menemukan banyak kotoran di dalamnya. Sepertinya tersumbat, mengotori wajah kita berdua. Namun menurut saya disitulah letak masalahnya. Lalu saya membersihkan pipa oli. Mengelapnya memasang kembali tangki bahan bakar. Saya juga tidak yakin apakah ini kesalahannya. Kita hanya bisa berharap beruntung.
Saya sudah bilang, ujung dari sains. Pasti ada keberadaan kebijaksanaan lokal kita. Hanya pipa kecil ini yang tersumbat, menyulitkan saya selama 4 atau 5 hari. Untungnya saya segera membersihkannya, membuatnya menunjukkan masalah sebenarnya. Sekarang kita memasang kembali dengan cepat, pergi mencoba fungsi lain dari mobil ini. Jika tidak baik, saya masih membersihkannya. Sekarang tekanan ban depan dan belakang sudah penuh. Mobil juga sudah terpasang. Bisa pergi untuk mencoba mobil. Semoga beruntung. Meskipun mobil ini sudah terparkir hampir 10 tahun tanpa ada yang menggerakkan, tapi sekarang performanya masih ada kenyamanan. Benar-benar tidak main-main. Sepertinya 2 silinder bocor saya. Sudah dihitung. Semoga kamu sehat selalu.